Saya kenal dengan Pak Benny Laos dari mungkin tahun 2000 atau 2001 ya. Waktu saya pangkat AKBP. Ya sebagai teman aja, teman ngopi dulu ya. Teman juga golf dulu, karena ada klub golf Polri dulu. Kemudian beliau ini sosok yang sangat banyak dan mudah bersahabat gitu dengan semua orang. Ya. Dan kemudian dulu pada waktu dia bercerita mau jadi Bupati Morotai, saya juga sempat underestimate dengan yang bersangkutan. Tapi kemudian ternyata betul-betul bisa jadi ya. Dan secara murni ya. Dan saya pernah diundang datang ke sana, saya kagum melihat banyak sekali pembangunan yang dia lakukan di sana. Dan dia menyatakan bahwa dia tidak pernah mau makan APBD karena dia udah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, udah cukup bagi dia. Mungkin dari segi kekayaan lah ya. Dia merasa udah cukup dan dia ingin betul melihat ada perubahan untuk masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Nah, itu juga yang menjadi mendorong pengalaman di Morotai itu, ditambah dengan dia merasa dibesarkan di Maluku Utara dan dia melihat masih banyak masyarakat Maluku Utara yang di bawah kemiskinan ya. Itu mendorong dia bercerita kepada saya, dia ingin maju sebagai calon gubernur. Saya sampaikan ya silakan aja, itulah hak politik saudara Anda, saya bilang itu. Dan kemudian dia mencari partai sendiri dan selalu bercerita kepada saya dan meminta masukan terus kepada saya mengenai apa yang harus dikerjakan sebagai kepala daerah, ya. Putra daerah ya? Bukan hanya putra daerah, tapi kepala daerah nantinya kalau dia terpilih. Tapi dia selalu menyampaikan tekad, saya ingin merubah Maluku Utara, rakyat lebih sejahtera. Dan dia menyampaikan, saya tidak akan pernah mau makan dari APBD, korupsi, ya. Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Tapi ini betul-betul pengabdian saya untuk masyarakat yang membesarkan saya. Maluku Utara itu selalu diulang-ulang terus oleh yang bersangkutan dan saya melihat dia konsisten dan dia ya mungkin di double minoritas ya, saya underestimate juga karena dia double minoritas di sana, tapi di Morotai dia membuktikan dia memperbaiki masjid yang besar ya, dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat maupun masyarakat yang muslim, dia tidak membedakan. Saya melihat bahwa dia adalah sosok yang sangat pluralis dan selalu memegang teguh kebinekaan, keberagaman. Ya jadi saya juga kaget kemarin dengan adanya kejadian kecelakaan tersebut ya. Sekarang saya kira lagi diinvestigasi oleh kepolisian. Tapi terlepas dari itu, saya melihat bahwa ya ini sudah bukan takdir dari Maha Kuasa dan kemudian ya tentu kita mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan ampunannya dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan. Saya sebagai teman lama sekali 20 tahun, saya sangat merasa kehilangan. Dia adalah sosok orang yang sangat setia kepada kawan, selalu membela kawan, dan dia nggak bisa melihat orang susah, dia ingin bantu, kira-kira gitu. Terkait dengan kontestasi pilkada, pilgub di sana setelah kejadian ini akan seperti apa, Pak? Ya, sesuai dengan aturan, ya, ada waktu 7 hari bagi pasangan calon yang ada berhalangan tetap, misalnya wafat. Ya. Kita nggak tahu dari partai koalisi dan akan menentukan siapa mengganti yang bersangkutan dan ya ikuti prosedur seperti itu. Dan saya tentunya berharap bahwa peristiwa ini tidak membuat masyarakat kemudian saling terbelah, apalagi melakukan aksi-aksi yang kekerasan ya. Jadi inilah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Show must go on. Pilkada harus terus berlanjut untuk mencari pemimpin yang baik di Maluku Utara. Saya kira itu.
Bakarnya speedboat yang menyebabkan calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos meninggal dunia, telah bergabung bersama kami, saudara, di Kompas Malam, Kapolres Pulau Tali Abu, AKBP Totok Handoyo. Selamat malam, Pak Kapolres. Selamat malam, Mas. Bapak, jadi penyelidikan hingga saat ini apa yang sudah ada update-nya? Jadi sebelumnya kami segenap jajaran Polda Maluku Utara pada umumnya dan Polres Pulau Tali Abu pada khususnya mengucapkan turut berduka cita yang mendalam buat para korban meledaknya speed calon gubernur Maluku Utara, Bapak almarhum Beni Laos. Selanjutnya dapat disampaikan sekarang kita masih estafet maraton melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan total ada 8, sekitar 4 itu ABK dan 1 kapten kapal dari speed tersebut. Dan kita masih belum bisa menyimpulkan, akan tetapi dari resume singkat bahwasanya perjalanan tim kampanye tersebut dari mulai Pulau Obi di Bacan, Halmahera Selatan menuju Kepulauan Sula, Sanana, sampai kampanye di wilayah Kabupaten Pulau Tali Abu, ya. Dari keterangan para ABK menyampaikan 3 kabupaten ini mereka sudah 3 kali pengisian bahan bakar minyak. Di Obi 1 kali, di Sanana 1 kali. Okay. Semua dalam kondisi keadaan mesin mati. Sehingga pada saat terjadinya insiden ini atau kemalangan ini, kondisinya memang pada saat itu ada permintaan untuk menyalakan mesin kapal dan genset untuk mendinginkan ruangan di dalam speed. Pada saat pengisian, jadi dugaan sementaranya itu penyebab kebakarannya, Pak? Kalau dari hasil pemeriksaan sementara dari para ABK kapal demikian. Okay. Kemudian dapat disampaikan juga genset tersebut mengaliri beberapa titik listrik, termasuk itu ada kompor listrik, ada AC, sehingga kita masih belum bisa menyimpulkan juga penyebab pastinya, sambil menunggu nanti tim dari Puslapor Mabes Polri maupun dari Polda Sulawesi Utara insya Allah tiba Selasa untuk melaksanakan olah TKP tempat kejadian perkara. Sambil menunggu olah TKP, apakah dari keterangan dan juga hasil penyelidikan sementara ini polisi sudah bisa menetapkan tersangka atau bagaimana? Iya, maksud dalam hal ini sesuai KUHP kita masih harus mengumpulkan 1 alat bukti lagi, sehingga untuk kelalaian maupun unsur kesengajaan bisa dapat disimpulkan siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Tinggal 1 alat bukti lagi, ini lebih kepada apa? Tinggal nanti dari hasil olah TKP dari Puslapor Mabes Polri dan Polda Sulawesi Utara yang akan tiba Selasa di Tali Abu. Saksi yang diperiksa apakah termasuk dari para ABK kapal ini ya, Pak, ya? Iya. Keterangan apa yang digali dari mereka? Iya, dalam hal ini mereka mengakui bahwasanya keselamatan dan keamanan kapal memang merupakan mutlak tanggung jawab para kapten, para ABK dan kaptennya, sehingga pada saat yang bersamaan juga memang sudah disampaikan bahwasanya pada saat pemeriksaan disampaikan bahwasanya 2 kali pengisian bahan bakar di Obi maupun di Sanana tidak terjadi insiden maupun kejadian yang berarti, sehingga dapat disimpulkan sementara
terdapat kelalaian dari para ABK kapal maupun kapten kapal dalam pengisian bahan bakar minyak di speedboat tersebut. Ini dugaan sementara yang masih tengah terus diselidiki ya, sambil menunggu Puslapor yang akan melakukan olah TKP. Kemudian seluruh korban meninggal ini berarti sudah diserahkan ke pihak keluarga, Pak? Tinggal ada kendala satu speed yang menuju Ternate. Kebetulan ada kendala mesin, satu mesin rusak sehingga masih berada di wilayah Taliabu di daerah Tikong. Sementara masih perbaikan, namun dari pihak keluarga korban meminta bantuan speed Basarnas Ternate untuk menjemput jenazah yang ada di dalam speed tersebut. Berarti tinggal satu jenazah lagi ya yang siap untuk dikembalikan ataupun diserahkan ke pihak keluarga ya Pak. Lalu bagaimana dengan korban luka-luka? Ya, dalam hal ini semua yang masih ada di Kabupaten Bobong, di Kabupaten Taliabu masih ada ABK dan kapten kapal, sehingga untuk seluruhnya baik korban meninggal dunia maupun korban luka berat semua sudah dievakuasi, baik itu ke Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, ke Sanana Sula maupun ke Ternate. Baik, terima kasih Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo telah berbagi informasi bersama kami terkait dengan kecelakaan speedboat yang menyebabkan calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, meninggal dunia. Terima kasih Pak. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.